Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selama bertahun-tahun gereja cenderung memandang generasi muda, terutama anak-anak dan remaja, sebagai gereja masa depan, bukan gereja hari ini. Mereka dianggap belum siap memikul tanggung jawab besar dalam pelayanan. Tugas mereka adalah dipelihara kerohaniannya, dijaga agar tetap setia, dan menunggu sampai cukup umur untuk benar-benar dilibatkan. Namun perkembangan zaman memaksa gereja untuk meninjau ulang paradigma ini. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai generasi muda sebagai mitra penyelesai amanat agung. Kita menyaksikan bagaimana generasi muda hari-hari ini mampu bersuara dan memengaruhi ruang publik, baik di gereja maupun di luar gereja. Contohnya, dalam beberapa tahun terakhir muncul banyak akun media sosial yang dikelola anak-anak muda, membagikan renungan, kesaksian, bahkan pembahasan teologis yang mendalam. Persekutuan doa daring dan komunitas rohani digital juga bertumbuh. Banyak diantaranya digagas oleh generasi muda. Mereka bukan lagi sekedar penonton, tetapi penggerak. Satu hal yang jelas, suara generasi muda diperhitungkan. Alkitab sendiri menunjukkan bahwa Allah tidak pernah membatasi karyanya pada usia tertentu. Dalam Perjanjian Lama, Samuel masih sangat muda ketika dipanggil Tuhan untuk menyampaikan pesan profetik kepada Imam Eli. Pada masa ketika firman Tuhan jarang, Allah justru memilih seorang anak muda untuk memulihkan suara kenabian. Kualifikasi utama bukanlah usia, melainkan kepekaan rohani. Kita juga menemukan kisah seorang gadis Israel yang menjadi tawanan perang dalam rumah Naaman. Tanpa nama, tanpa jabatan, tanpa kuasa struktural, namun kesaksiannya membuka jalan bagi mujizat kesembuhan dan pengenalan akan Allah Israel di bangsa asing. Ia adalah contoh bahwa misi Allah seringkali dimulai dari keberanian sederhana seorang anak muda. Panggilan Yeremia pun terjadi saat ia masih muda. Ketika Yeremia beralasan, Tuhan, aku ini masih muda." Tuhan menjawab, "Janganlah katakan aku ini masih muda." Allah sendiri menegaskan otoritas panggilannya atas generasi muda. Gereja harus menyediakan ruang bagi generasi Yeremia untuk bertumbuh dan melayani sekarang. Dalam Perjanjian Baru, Yesus menegur murid-muridnya yang menghalangi anak-anak untuk datang kepadanya. Ia berkata bahwa orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ini bukan sekedar ajaran moral, tetapi deklarasi teologis bahwa anak-anak adalah bagian penuh dari komunitas kerajaan. Bahkan dalam Matius 18 ayat yang kelima, menerima seorang anak dalam nama Yesus berarti menerima dia sendiri. Ini menjadi dasar kuat bagi gereja untuk memberdayakan generasi muda dalam pelayanan. Nubuatan dalam Yoel pasal 2 ayat 28 yang begitu akrab dalam tradisi Pentakostal menegaskan pencurahan roh atas semua manusia, terutama anak-anak dan teruna. 2 dari 3 kelompok yang disebut secara eksplisit adalah generasi muda. Pertanyaannya, apakah kita masih menunggu penggenapan itu di masa depan atau justru sekarang sedang menyaksikannya hari ini? Jika gereja sungguh rindu menuntaskan amanat agung, maka perubahan paradigma mutlak diperlukan. Yang pertama, ubah paradigma dari konsumen menjadi kontributor. Anak muda bukan sekedar penerima program gereja. Mereka adalah rekan kerja dalam misi Allah. Sebagaimana pernah dikatakan, if you babysit the youth, you will get babies. If you lead the youth, you will have leaders. Generasi yang hanya dihibur akan tetap menjadi penonton.
namun generasi yang dipimpin dan dipercayai akan menjadi pemimpin. Kedua, berikan mereka kesempatan melayani sekarang. Jangan menunggu momen yang dianggap sempurna. Libatkan mereka dalam pelayanan nyata dengan pendampingan lintas generasi. Ya, mereka akan melakukan kesalahan, tetapi justru disitulah proses pembentukan terjadi. Gereja yang memberi ruang belajar akan melahirkan pekerja misi yang lebih cepat dan lebih siap. Yang ketiga, bangun pendidikan misional sejak dini. Sekolah minggu, remaja, dan youth ministry perlu menanamkan pemahaman bahwa setiap anak dapat dipakai Allah dalam menyelesaikan amanat agung. Ini harus dipraktekkan dan bukan hanya sebatas teori. Anak-anak belajar bersaksi, berdoa bagi teman, terlibat dalam aksi kasih, bahkan memanfaatkan media digital untuk menjangkau jiwa. Kita hidup dalam era di mana batas geografis semakin kabur. Generasi muda adalah digital natives yang memiliki akses luas untuk bersaksi lintas kota dan lintas bangsa. Jika Roh Kudus dicurahkan atas mereka, maka potensi misi yang terbuka jauh melampaui generasi sebelumnya. Dalam semangat Pentakosta, gereja dipanggil untuk bergerak lintas generasi. Generasi muda bukan hanya pewaris gereja di masa depan, tetapi mitra pelayanan hari ini. Ketika mereka diberi visi yang menyala, mereka akan memberikan hidupnya bagi visi itu. Sudah waktunya kita berhenti berkata, tunggu sampai mereka dewasa. Justru melalui mereka, amanat agung dipercepat penyelesaiannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Selamat pagi, shalom. Luar biasa. Saya lihat dari tempat ini wajah yang penuh dengan sukacita. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Kita ada di akhir dari bulan Maret. Saya percaya penyertaan Tuhan tetap sempurna bagi kita. Amin. Kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, segenap hati kita, pikiran kita, saat ini kita fokuskan kepada Tuhan. Kita bawa yang terbaik bagi Tuhan melalui pujian kita, nyanyian kita, mazmur kita bagi Dia. Haleluya. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita akan baca Mazmur 91 dengan suara yang nyaring. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kumpuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita atas setiap janji firman-Nya yang digenapi dalam kehidupan orang yang percaya.
Haleluya. Syukur kami naikkan bagimu ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Kami ada di minggu terakhir bulan ini. Kami percaya dulu Engkau menyertai kami hari ini, bahkan besok dan sampai selamanya. Penyertaan Tuhan tetap sempurna. Dalam pagi hari ini dengan kekuatan kami, pikiran kami, akal budi kami datang bagimu Tuhan. Membawa yang terbaik bagimu melalui pujian, hormat dan pengagungan kami. Hanya nama Yesus yang layak diagungkan, hanya nama Yesus yang layak ditinggikan. Ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya berjadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sebab kami tahu Tuhan, dalam setiap langkah hidup kami Engkau ada di sana. Di dalam kesesakan kami Engkau tetap hadir. Lewati setiap suka dan duka Tuhan, Engkau tetap ada di sana. Terima kasih. Dalam setiap langkah Kau ada. Dalam kesesakan Kau hadir. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Dalam setiap langkah Kau ada. Dalam setiap langkah Kau ada. Dalam sesakan Kau hadir Tuhan. Amin. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar, tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu, biar jadi persembahan
bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, harapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Oh, katakan tempatku berharap hanya Kau. Tempatku berharap hanya Kau. Tempatku bersandar bersamamu Tuhan. Lewati sukaku, oh, lewati dukaku, ku serahkan semua, ku serahkan, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan, biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, kejayaanku, tak ada artinya, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya. Segenap hidup, segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain segenap hidup, segenap nafasku. Nyanyikan dengan pengertian kita bahwa persembahan yang hidup yang Tuhan perkenan yaitu hidup kita. Biar setiap nafas kita mencerminkan kemuliaan Kristus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku
sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap, ku sembah Kau, oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku, segenap hidup, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Kebanggaan, kejayaanku Tuhan, tak ada artinya selain untuk-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Pengharapanku, ku serahkan semua. Mari Bapak Ibu jemaat sendiri nyanyikan segenap hidup. Kekuatanku, kekuatanku, pengharapan, kekuatanku, kekuatanku, kekuatanku Tuhan, kekuatan, pengharapanku, kekuatanku, kekuatan, pengharapanku, pengharapanku. Ku serahkan semua hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu Yesus. Segala yang ada, semuanya dari-Mu, semuanya untuk-Mu. Haleluya. Oh, ya la la was ya la la la
persembahkan sebagai korban yang hidup, yang berkenan bagimu. Terimalah setiap korban pujian kami Tuhan, bagi anak domba di takhta-Mu yang kudus. Haleluya. 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 Setiap keberhasilan kami, setiap kesuksesan kami, setiap apa yang kami miliki Tuhan, tidak ada artinya jika tidak dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan, pangkat yang ada bagi kami, tanggung jawab yang ada pada kami persembahkan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami semakin hari semakin kecil, Tuhan semakin hari semakin besar. Sanjung Kau di tempat yang maha tinggi, muliakan Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Haleluya. Oh, sikadala bayar ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan kami datang ke menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung, oh angkat suaramu nyanyikan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang. Amin. Haleluya. Dengan segenap kekuatan-Mu nyanyikan. Ku sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku
Sambil kita berdiri bersama-sama dalam hadirat-Nya, nyanyikan pujian ini. Ku sanjung, Kau di tempat tinggi. Angkat suaramu, bawa pujianmu bagi Dia, Raja di atas segala raja. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan kami datang, kami menyembah-Mu Tuhan. Umat Tuhan, angkat tanganmu, angkat suaramu, nyanyikan. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain. Amin. Yang lain, aku datang menyembah-Mu, dan ku datang menyembah-Mu, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Sikaralaba sandaralaba yaralaba takyaralaba yaralaba. Haleluya. Sikaralaba yaralaba 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 yaralaba. Haleluya. Tak kemuliaan-Mu dipenuhi oleh puji-pujian setiap umat-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan saat ini. Sebab bukan tentang perasaan kami, tapi tentang kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawatan-Mu sungguh nyata di tempat ini. Kuasa Allah sungguh bekerja di tengah-tengah kami. Pada saat kami memuji-Mu Tuhan, Kau melawat setiap kami. Yang datang dalam keadaan sakit Tuhan telah sembuhkan. Yang datang dalam pergumulan Tuhan lepaskan. Yang terikat dengan dosa Tuhan merdekakan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam hadirat-Mu yang sungguh indah Tuhan, kami bersatu hati. Kami melepaskan berkat bagi bangsa Indonesia. Kita satukan hati kita, kita angkat tangan kita memberkati bangsa Indonesia. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah bangsa Indonesia, diberkatilah tanahnya, diberkatilah udaranya, diberkatilah lautnya, diberkatilah pemerintahannya, diberkatilah perekonomiannya, diberkati keamanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bangsa Indonesia ada di dalam hati-Mu, ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam rencana-Mu. Engkau sedang menenun bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang indah. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah bangsa ini diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap jiwa-jiwa di bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan biarlah lidah mereka mengaku Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus yang memberikan keselamatan itu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga melepaskan berkat bagi setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Gembala pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, istri dan juga para wakil gembala yang ada. Kami juga memberkati Bapak Gembala di CK9 GB House of Glory Ambon beserta Ibu Wakil Gembala. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Kemanapun
Kemanapun mereka pergi untuk memberitakan Injil, sungguh ada tanda-tanda heran dan ajaib menyertai mereka. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kekuatan daripada Tuhan, pengurapan daripada Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Diberkatilah pelayanan penggembalaan mereka, diberkati keluarga, usaha bisnis, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk para leaders, para pengerja, bahkan setiap jemaat-jemaat kekasih Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan dalam kesatuan hati, dalam kesatuan roh. Kami adalah umat yang diberkati. Kami adalah umat yang dimenangkan. Dan satu yang kami tahu, biar kami terus bergerak bersama dengan Engkau, menuntaskan amanat agung dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami. Diberkatilah setiap tugas tanggung jawab kami. Diberkati keluarga kami, anak cucu kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap persembahan yang kami bawa, biar kami bawa dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Sebab kami adalah umat yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat kami keluar dari tempat ini, kami keluar dengan sukacita dan sorak-sorai. Karena Engkau menjadi bagian dalam kehidupan kami sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan, nyanyikan. Na 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 na. Sekali lagi nyanyikan. Na 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 na. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus. Amin. Maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Na 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 na. Aku akan hari esok, namun langkahku bukan surya yang kuharapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada akan masa menjelang, ku berjalan. Maka hati kami tenang berjalan bersama Yesus. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Banyak hal tak ku pahami dalam
Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan beserta kita. Haleluya. Biar kita tetap aman dalam situasi kondisi apapun. Sebab Tuhan ada bersama kita. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin aku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di malam yang gelap benar, di taman yang indah dan segar, di taufan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Amin. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku. Mari Bapak Ibu jemaat sendiri nyanyikan. Tuhanlah, Tuhan. Hati tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Na 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 Setiap nyanyian adalah pujian dan itu keluar dari hati kita, amin. Biar kita tetap tenang dalam situasi dan kondisi apapun juga. Sebab kita menyembah Tuhan yang benar. Haleluya. Ada bersama-sama kita bertepuk tangan lebih lagi, bersuka cita dalam hadiratnya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Janganmu Tuhan mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan
batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, amin. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar, yang benar. Amin. Hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta Tuhan, semesta alam, semesta alam, semesta alam, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar tangan kuat daripada Tuhan menopang setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Kami tetap tenang. Karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami,
besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Dari Bapak Ibu jemaat sendiri nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Amin. Ini pujian kami umat-Mu Tuhan. Satu hal yang kami percaya, ada rencana yang indah sedang Kau kerjakan dalam hidup setiap kami Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan. Amin, amin. Arti kehadiran-Mu Tuhan nyata di dalam hidupku. Amin. Sambil kita berdiri bersama-sama nyanyikan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu, hati kehadiran-Mu Tuhan, hati kehadiran-Mu, hati kehadiran-Mu Tuhan, hati kehadiran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau bukan cuma Tuhan yang hebat, tapi Engkau juga Tuhan yang hadir. Engkau bukan cuma Tuhan yang berkuasa di atas sana, tapi Engkau juga Tuhan yang dengan segala kuasa-Mu tetap memperhatikan kami, tetap menjaga kami, merawat, bahkan mendidik kami. Engkau Tuhan yang setia akan janji-Mu, akan kasih-Mu, sampai Engkau mati untuk kami. Dengan semua ketidaklayakan kami Tuhan Yesus, Engkau tetap naik ke kayu salib. Gak ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus, dan Roh Kudus kami berdoa biar Engkau boleh bangkitkan ingatan itu untuk kami. Supaya kami bukan cuma menikmati hadirat-Mu Tuhan, tapi Roh Kudus juga dorong kami untuk mengubah hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Menjadi serupa seperti Engkau, segambar sesuai seperti apa yang Engkau inginkan. Dan biar firman yang kami
dengar pagi hari ini boleh jadi kekuatan untuk kami bisa menjalani transformasi hidup ini. Biar firman yang kami dengar bukan cuma jadi hiburan buat kami, bukan cuma sekedar jadi informasi buat kami, bukan cuma jadi penyemangat buat kami. Tapi biar firman yang hidup ini boleh tertanam dan tumbuh, Tuhan, mengubahkan hati kami. Dan orang di sekitar kami boleh melihat, boleh menikmati buah perubahan kami. Bukan cuma kami yang menikmati hadirat-Mu, keluarga kami bisa menikmati hadirat-Mu, tempat kerja kami bisa menikmati hadirat-Mu, kota ini bisa menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim pujian penyembahan. Shalom, selamat pagi, apa kabar? Kenapa kabar? Karena terakhir saya ini kesini 2000 berapa ya? Kemarin ngobrol-ngobrol sama pengerja, saking lamanya lupa juga kita semua. 2018 apa ya? Iya, pokoknya yang pasti bahkan beberapa tahun sebelum COVID itu tuh. Saya ingat karena waktu itu harusnya saya di tahun-tahun COVID tuh datang lagi. Tapi karena COVID akhirnya nggak jadi. Salam untuk Bapak dan Ibu Wakil Gembala ya. Bapak Sony, Ibu Linda dan semua tim leadership pengerja di tempat ini. Dan juga semua saudara sekalian jemaat House of Glory yang saya lihat semakin bertumbuh, puji Tuhan. Tapi harapan saya, doa saya, saudara bukan cuma bertumbuh secara jumlah, tapi juga bertumbuh dalam hubungan pribadi saudara, semakin mengenal Kristus, semakin serupa seperti Kristus. Karena kan Kristen kan sebenarnya itu ya saudara ya. Ya kan kemarin saya lupa deh, kemarin tuh ya di doa pengerja atau di youth ya. Saya ingatkan bahwa Kristen itu tuh bukan orang yang datang ke gereja hari Minggu aja, tapi Kristen itu adalah orang-orang yang hidupnya seperti Kristus. Jadi saya harap itu yang jadi target kalau bisa dibilang ya, target hidup kita bukan cuma jadi orang baik, tapi karena di atas baik tuh masih ada orang benar, saudara. Ya. Seperti Kristus. Di Yohanes 1 ayat 14, Yohanes menggambarkan Tuhan Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Full of grace and truth. Saya berdoa kita semua jadi pribadi-pribadi yang juga seperti Kristus. Penuh kasih karunia tapi juga penuh kebenaran. Walaupun kondisinya lagi susah saudara. Ya. Ya kan tantangannya kan selalu begitu ya. Ya kan kalau semua lagi baik-baik aja, waduh kita jadi orang yang paling rohani gampang sekali. Tapi sebaliknya waktu kondisi sedang tidak baik-baik saja, nah ya kan. Itu dari haleluya jadi halelupa itu tuh. Karena masa-masa yang berat termasuk buat saya juga ya. Itu hal yang memang betul-betul menguji sekali. Jadi memasuki masa-masa yang sulit ini. Walaupun katanya di Ambon sih seng terlalu pester, seng dapat rasa. Kalau di Jakarta memang betul, tapi di Ambon kalau susah makan pi di tetangga. Ya, dapat makan, ikan gampang pester di sini gitu ya katanya. Cuman bagaimanapun yang namanya masa-masa sulit, saya percaya bukan nyumpahin ya. Tapi ini realita kehidupan kan kita manusia udah melewati banyak ya. Generasi kita ini udah lewatin apa? Paling enggak generasi saya krisis 98 udah, krisis 2008 udah, pandemi 2020 sampai 2023 udah. Ya. Jadi kita kurang lebih mengerti lah bagaimana krisis itu tuh mempengaruhi hidup kita ya.
bensin paling enggak nanti. Kalau di sini makan ikan masih gampang, tapi bensin kayaknya ya tetap akan susah juga. Nggak gampang. Salam kenal buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bertemu gitu ya. Nama saya Timothy Oroh, saya dan istri saya Grenata dan anak saya Elior. Kami melayani di Grow Community di Jakarta. Beberapa bulan lalu Pastor Doni Novianus ya, Pastor Doni datang membagikan firman Tuhan di tempat ini. Nah kami dari rumah yang sama, dari gereja yang sama, Grow Community Church di Pondok Indah Mall di Jakarta. Nanti kalau nggak salah katanya Juni atau Juli ya kalau nggak salah lead pastor kami, Pastor Andi Cokro akan datang ke tempat ini, ke House of Glory. Tuh, jadi Jakarta, Ambon kita berhubungan dan sayangnya di era sekarang bukan cuman berhubungan secara ini ya, ketemu begini tapi juga kita berbagi masa yang sukar bersama-sama. Gitu ya. Dan saya berdoa mudah-mudahan seperti obrolan saya sama beberapa orang kemarin, mudah-mudahan kita berdoa sama-sama kalaupun sesuatu terjadi di kota Ambon, ya nggak terlalu terasa lah, ya nggak seperti Jakarta. Kalau di Jakarta udah pasti sudah. Kayak sekarang aja, walaupun krisisnya belum betulan datang, Jakarta tuh udah panik. Orang-orang Jakarta tuh udah panik total semua. Jadi saudara bayangkan Jakarta yang nggak ada apa-apa pun udah panik. Karena hidup keras ya di sana, susah sekali gitu hidup di sana. Nah apalagi dengan krisis ini tambah lagi. Tapi itu dia yang mau saya bagikan pagi hari ini saudara. Apa sih yang Alkitab katakan untuk kita anak-anak Tuhan kalau hidup sedang dalam, ya saudara bisa bilang krisis, saudara bisa bilang kesulitan, apapun itu. Tapi intinya hidup yang sedang tidak baik-baik saja. Apa sih yang firman Tuhan bilang? Bagaimana sih cara kita orang beriman melewati masa-masa yang sulit? Apa sama dengan orang dunia? Nah ini yang akan kita lihat sama-sama pagi hari ini. Saya mau ajak saudara baca dari Yeremia 29. Yeremia 29. Ini era di mana waktu umat pilihan Tuhan sedang diajar oleh Bapa di surga gitu ya, karena kedegilan hati mereka sendiri, karena pemberontakan mereka sendiri, udah dikirim segala macam tetap aja bandel. Gitu ya. Tetap aja kurang ajar sama Tuhan, tetap aja sembarangan hidupnya. Sampai akhirnya Tuhan harus didik bangsa ini dengan cara yang bangsa ini amat tidak suka. Mereka ditawan dan satu bangsa, hampir satu bangsa dibawa ke pembuangan di Babel. Gitu ya. Ini background daripada apa yang akan kita baca saudara. Tapi kita nggak akan baca banyak-banyak, saya cuma mau ajak saudara baca di Yeremia 29 ayat 4 sampai 5. Ini saya permisi, saya baca dari terjemahan baru 2 ya saudara. Di mana terjemahan baru 2 ini mungkin ada beberapa pilihan kata atau susunan kalimat yang agak beda. Tapi tujuannya terjemahan baru 2 yang Lembaga Alkitab Indonesia ini keluarkan tujuannya untuk lebih simple. Karena berapa banyak yang merasa terjemahan baru, apalagi kalau baca kitab Roma gitu ya, bingung. Ya karena kata-katanya tuh kayak waduh berat banget, rumit banget. Makanya Lembaga Alkitab Indonesia sekarang mengeluarkan terjemahan baru 2. Jadi kalau misalnya saudara, apa yang saudara lihat dan apa yang saya baca mungkin agak-agak beda dikit. Ya itu dia, saya udah kasih tahu alasannya.
Jadi bukan kayak pendeta ini baca Alkitab apa nih? Gitu ya, bukan. Ini lembaga Alkitab Indonesia juga yang keluarkan tapi udah terjemahan terbaru saudara. Ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang. Orang apa saudara? Orang buangan yang kuangkut ke pembuangan dari mana? Dari Yerusalem, tempatnya mereka, tempat di mana mereka pikir mereka harusnya ada di situ, tempat di mana mereka harusnya hidup enak, hidup baik-baik saja di Yerusalem. Ke mana sekarang saudara? Ke Babel, pembuangan. Mereka diambil dari tempatnya mereka, tinggal di tempat yang betul-betul berbeda nilainya sama mereka. Dan karena mereka adalah tawanan, sudah pasti hidup mereka nggak nyaman. Tapi itu yang terjadi dalam realita bangsa itu waktu itu. Mereka sedang tidak baik-baik saja. Kondisinya bukan cuma secara pribadi, tapi secara kolektif. Seperti yang bangsa ini sedang atau akan hadapi. Secara kolektif kita sedang menuju ke kondisi yang tidak baik-baik saja. Atau mungkin bukan secara, nggak harus secara kenegaraan begitu ya. Mungkin keluarga saudara sedang ada dalam musim yang tidak baik-baik saja. Mungkin hubungan suami istri di tempat ini ada yang sedang tidak baik-baik saja. Sama kayak apa yang bangsa Israel ini lagi hadapi saudara. Sesuatu yang tidak baik-baik saja. Tapi kita baca ayat 5-nya, mungkin saudara akan sama bingungnya sama saya, dan dari sini kita akan mulai. Ayat 5. Tapi firman Tuhan bilang gini loh saudara. Dirikanlah rumah dan tempatilah. Buatlah kebun dan nikmatilah hasilnya. TB-nya bilang apa? Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Saya bingung baca ini saudara. Dan saya nggak tahu, mungkin saudara juga bingung. Kalau saudara tahu konteksnya tadi, ngapain Tuhan suruh lagi di pembuangan, tapi bangun rumah buat kebun. Ini kan bukan tempat saya. Saya kan gak harusnya ada di sini. Keadaan ini kan gak ideal buat saya. Kenapa Tuhan suruh saya bangun rumah dan kenapa Tuhan suruh saya buat kebun? Apa Tuhan gak lihat keadaan saya? Mungkin doa saudara lagi kayak begitu juga. Ayat 5 ini cukup problematik paling gak buat saya pribadi saudara. Kenapa? Lagi di pembuangan, lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi Tuhan tetap dorong mereka untuk bangun rumah dan buat kebun. Saking problematiknya buat saya saudara, saya ini kan perenung ya. Makanya mungkin kelihatan mukanya gitu. Ya kan, naik mimbar nggak yang shalom saudara, katakan yes 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 gitu. Saya nggak gitu orangnya saudara. Saya kalau ada apa-apa saya pikirin, termasuk Yeremia 29 ayat 5 ini. Waktu saya pertama kali baca, saya merenung, saya pikir-pikir gitu ya. Kenapa ya? Kok Tuhan kayak iseng atau tega begitu ya. Kayak nggak lihat keadaan aja gitu. Ini hidup lagi susah Tuhan. Kenapa? Udah susah tapi Tuhan tetap suruh bangun rumah buat kebun. Dan itu dua hal itu tuh terus mengulang di pikiran saya. Bangun rumah buat kebun. Bangun rumah buat kebun. Sampai di satu titik saya sadar saudara, enggak perlu di Babel, di Yerusalem pun mereka tetap harus bangun rumah dan buat kebun.
Kalau nggak bangun rumah, mereka kedinginan. Kalau nggak buat kebun, mereka kelaparan. Dimanapun. Jadi sebenarnya bukan hal yang aneh atau nggak fair yang diminta dari Tuhan kita untuk bangsa pilihannya. Tapi sebenarnya ini menurut saya lebih ke Tuhan mengingatkan manusia untuk nggak ada alasan sebenarnya menyerah sama kehidupan, saudara. Walaupun kondisi sedang tidak baik-baik aja. Karena di Yerusalem pun, waktu keadaan sedang baik-baik saja pun, bukankah kita tetap harus bangun rumah supaya nggak kedinginan? Dan bukankah kita tetap harus buat kebun supaya nggak kelaparan? Apa bedanya? Apa bedanya kondisi baik-baik saja dan tidak baik-baik saja? Dimanapun, kondisi apapun, kita tetap harus bangun rumah supaya nggak kedinginan dan kita tetap harus buat kebun supaya nggak kelaparan. Dimanapun, kondisi apapun, kalau nggak bangun rumah kedinginan, kalau nggak buat kebun kelaparan. Apa bedanya kondisi baik-baik saja dan tidak baik-baik saja? Jadi apa bedanya ternyata Yerusalem dan Babel? Betul, oh itu nggak ideal, saya kan dari Yerusalem harusnya, betul itu betul. Dan Tuhan bukan nggak lihat itu. Nanti kalau saudara berniat untuk baca Yeremia 29 ini, nanti di ayat-ayat selanjutnya Tuhan akan bilang, kamu akan pulang nanti 70 tahun. Tapi kamu akan pulang. Jadi bukan Tuhan gak mengerti keadaannya, bukan Tuhan gak tahu bangsa ini aslinya di mana. Enggak, Tuhan bukan gak tahu. Tapi kan Tuhan lagi didik mereka karena semua nabi, semua orang yang dikirim sama Tuhan itu gak mereka dengerin kok. Tuhan akan pakai musuh mereka supaya mereka akhirnya mau dengerin Tuhan. Jadi bukan soal Tuhan gak mengerti, tapi ayat 5 ini ternyata kalau saya lihat itu tuh bukan cuman sih, ini sebenarnya berat sekali gitu ya. Tapi ayat 5 ini sebetulnya adalah Tuhan Bapa yang baik yang mengingatkan anak-anaknya, betul kamu sedang dibuang karena ada sesuatu yang mau aku ajar buat kamu. Tapi kamu jangan menyerah sama kehidupan kamu ya. Nggak ada alasan ya untuk kamu cuman diam di sana bersungut-sungut. Bukan berarti keadaan sedang tidak baik-baik aja, lalu kamu nggak melakukan apa-apa juga. Karena itu dia, bukankah kamu di rumah asalmu, saya gitu kan ya. Bukankah kamu apa meminta-minta balik Yerusalem? Bukankah di Yerusalem kamu juga tetap harus bangun rumah kalau nggak mau kedinginan? Dan kamu tetap harus buat kebun kalau nggak mau kelaparan? Sama aja. Bilang sama kiri kanan saudara, sama aja. Karena dengan gampangnya dunia bawa kita, ajar kita untuk mengeluh, untuk marah, untuk memberontak, betul? Itu semua kan yang dunia ajarkan. Betul, dunia juga mengajarkan kayak, oh jangan menyerah, betul dunia juga ajarin. Tapi akarnya apa? Saudara pernah dengar ini enggak istilah revenge, success is the best revenge. Sukses adalah balas dendam yang terbaik. Serem, itu yang dunia ajarin, sukses. Tapi sukses karena balas dendam. Saudara bayangin tuh, mau orang sukses karena balas dendam kayak bagaimana tuh waktu dia sukses? Karena beta dulu dihina-hina sama bos di kantor, Oselia. Beta jadi sukses, beta injak bale Ose. Dulu Ose, ya saya pakai Ose aja sekalian, gitu kan? Gitu kalau ada marah kan? Saya hina-hina beta dulu, Oselia.
Ose lihat beta sukses. Ose pikir cuma Ose yang bisa injak-injak orang. Beta sukses, beta injak balik Ose. Gitu kan? Gitu kan? Kalau dunia ajarin gitu kan? Betul, dunia juga ajarin sukses. Dunia juga ajarin jangan menyerah. Tapi hatinya, postur hatinya kenapa? Apa postur hatinya? Ucapan syukur atau dendam? Kenapa postur hati itu penting, Pastor? Karena itu dari hati kan keluar kehidupan kita, betul saudara? Saudara bayangkan jadi orang sukses karena dendam. Bagaimana saudara memperlakukan orang yang gak adil sama saudara? Bagaimana saudara memperlakukan polisi di jalan raya kalau kayak gitu? Bagaimana saudara memperlakukan uang saudara? Bagaimana saudara memperlakukan anak istri saudara? Kalau di tengah kesuksesan saudara, di tengah semangat tidak menyerahnya saudara itu, dimulai dari balas dendam. Dimulai dari pahit hati, dimulai dari sakit hati. Itu bedanya Tuhan kita, saudara. Semua yang Tuhan kita ajarkan, Tuhan ajarkan keluar dari hati yang benar. Supaya kalau bahasa rohaninya buah, ya. Supaya buahnya juga manis dimakan orang, saudara. Itu makanya kenapa Tuhan ajar ini. Jadi ini bukan motivasi-motivasi. Jangan menyerah, go, go, go. Bukan saudara. Bukan itu. Tuhan sedang ajar kita. Walaupun kondisi sedang tidak baik-baik aja. Enggak ada alasannya untuk kamu bersungut-sungut. Karena ternyata sama aja. Kondisi baik pun kamu tetap harus bangun rumah kok biar gak kedinginan. Kondisi baik pun kamu tetap harus buat kebun kok biar kamu gak kelaparan. Dan akhirnya saya ingin saudara berimajinasi ya, membayangkan waktu bangsa Israel akhirnya di Babel dan waktu bangsa Israel mendengar surat ini, membaca surat ini. Saudara bisa bayangkan postur hati mereka. Bahwa Allah El Shaddai yang mereka sebut-sebut selama berpuluh-puluh atau bahkan beratus-ratus tahun. Di tengah kesulitan pun dia masih tetap menunjukkan dirinya sebagai Allah yang berkuasa. Kok El Shaddai Allah berkuasa, orang mereka juga lagi di pembuangan, Pastor. El Shaddai dari mana? Maha kuasa dari mana? Kalau maha kuasa kalahin dong Babel. Kita dengan naifnya kita pikirnya gitu kan. Ya, Tuhan tuh kayak jagoan yang kita nonton di film-film gitu loh. Tuhan itu tuh bukan jagoan di film-film, Tuhan itu Bapa di surga. Bapa yang ajar anak-anaknya. Bapa yang tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Kenapa saya bilang ayat 5 ini menunjukkan dia adalah El Shaddai? Karena dengan bangsa Israel melakukan ayat 5 ini, saudara bayangkan gak sih di pembuangan nih. Mereka adalah orang-orang yang ditawan. Tapi mereka dapat pesan ini, ayo yuk tetap bangun rumah yuk. Yuk jangan pahit hati yuk, tetap kerja yuk walaupun ini bukan tanah kamu. Saudara bayangkan, nikmati hasilnya. Firman Tuhan bilang nikmati hasilnya, jangan pahit. Jangan pahit kalau memang nanti bensin naik, jangan pahit saudara. Kalau memang kondisi ekonomi memang betul masuk di kota ini dan pekerjaanmu, mungkin usahamu, toko jadi bermasalah, jangan pahit hati saudara. Tetap kerjakan tamanmu dan nikmati hasilnya. Saudara perhatikan Tuhan bilang nikmati hasilnya. Bukankah itu bukti bahwa Tuhan juga akan menyertai umatnya walaupun di pembuangan. Karena waktu mereka bangun tanam kebun, Tuhan bilang nikmati apa saudara? Hasilnya. Tuhan juga tetap akan kasih hasil yang bisa mereka nikmati. Walaupun keadaan sedang tidak baik-baik saja. Itu Tuhan kita saudara. Jangan kalah sama apa yang saudara dengar di TikTok, di Instagram, di WhatsApp grup itu terutama tuh. Ya kan? Tuhan saudara jauh lebih dahsyat dari itu. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja pun, dia tetap bisa bilang, untuk kamu nikmati hasilnya. Dan di sini jelas apakah ini kekuatan manusia saudara? Apakah ini kehebatan manusia?
Mereka datang di tanah yang mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu kadar airnya bagaimana. Mereka nggak tahu kondisi iklimnya bagaimana. Mereka nggak tahu tanaman yang bisa mereka tanam apa. Tapi tetap Tuhan bilang, kamu nikmati hasilnya. Siapa yang bantu mereka kalau bukan Tuhan? Di tanah yang mereka nggak pernah tahu. Di kondisi yang gak baik-baik saja. Mungkin setiap pagi mereka gak mau bangun. Pernah kan malas bangun ya kerja. Tapi Tuhan janji kalau kamu tetap bangun, istilahnya gitu ya. Kamu tetap kerjakan taman itu, kebun itu. Aku yang kasih makan kamu. Yang penting kamu mau gak? Di tengah kondisi yang gak enak pun. Ekonomi, keluarga. Apakah saudara sudah mau menyerah dengan keluargamu? Apakah saudara sudah mau menyerah dengan pernikahanmu? Bapak saudara, pernikahan yang baik-baik saja pun tetap harus bangun rumah dan buat kebun. Karena pernikahan yang baik-baik saja, perhatikan saudara, pernikahan yang baik-baik saja, tapi kalau mereka gak bangun rumah, mereka nggak buat kebun, isi rumah kedinginan, anak-anak kelaparan, bukankah keluarga yang baik-baik saja akan jadi tidak baik-baik saja? Jadi nggak ada alasan waktu saat ini, kalau memang kondisi keluargamu, kondisi pernikahanmu sedang tidak baik-baik aja dan itu jadi alasan buat saudara untuk angkat tangan dan saudara bilang, enggak. Ngapain? Kondisinya lagi gak bagus kok. Saya gak minta ini dari Tuhan. Kenapa Tuhan bikin ini sama saya? Ngapain saya masih usaha? Ngapain saya masih kerja? Ngapain saya masih mengasihi suami saya? Ini bukan waktunya untuk mengasihi, Pastor. Tapi firman Tuhan bilang enggak. Tetap bangun rumah. Saudara mau makna ini secara literal, secara harafiah maupun secara rohani. Beneran ketok-ketok kayu bangun rumah, boleh. Ataupun membangun rumahmu, membangun kehangatan di dalamnya, mengajar, mendidik anak-anak supaya jadi anak-anak yang takut Tuhan, jadi anak-anak yang dewasa saat kita tinggal, gak nyusahin orang tua. Tetap harus kita lakukan, saudara. Yang sayangnya, makanya kenapa mungkin saya datang jauh-jauh dari Jakarta untuk bagikan ini, untuk ingatkan ini buat saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Karena sayangnya banyak dari kita yang langsung marah waktu keadaan lagi tidak baik-baik aja. Langsung ngambek sama Tuhan waktu keadaan lagi gak baik-baik aja. Apalagi kita lihat rumput tetangga lah, ya kan, rumput tetangga lebih hijau. Kita sama-sama pelayanan Tuhan, kenapa cuman saya yang kena musibah ini? Atau bahkan saya pelayanan lebih lama dari orang itu, kenapa saya yang kena musibah kayak begini? Saya udah melayani Tuhan, kenapa Tuhan masih izinkan ekonomi susah kayak begini? Itu tuh, cara-cara pikir kayak gitu, saudara. Ini kurang Tuhan, nah itu tuh. Mana cukup kayak gini, kok Tuhan begitu? Saya udah kasih banyak loh di gereja. Mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara kalau hitung-hitungan, kalau Tuhan jawab, saya sudah kasih darah saya buat tebus kamu. Saudara mau jawab apa? Kamu bisa ya nikmati hidup ini ya. Kamu bisa bersuka cita. Apa kamu bisa? Kalau kamu penuh dengan rasa bersalah sepanjang hidup kamu, karena kamu tahu dosa kamu gak ada yang bisa ampuni. Apa kamu mau hidup dengan penyesalan seumur hidup kamu, karena kamu tahu tidak ada pribadi yang bisa tanggung semua penyesalan kamu. Kalau saudara mau transaksi sama Tuhan, boleh nanti malam coba ngobrol sama Tuhan kayak gitu. Dan saudara ingat salib Kristus. Kita kan suka gitu, kurang Tuhan. Saudara masih ingat
perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, masih ingat? Ya. 1 dikit ya, dibanding 5 banyak. Tapi saudara by the way tahu nggak? 1 talenta itu, 1 talenta itu senilai 16 tahun gaji kerja. 1 talenta itu 6.000 dinar, saudara. 1 dinar itu upah 1 hari kerja zaman dulu. Yang artinya 6.000 dinar adalah upah 6.000 hari kerja. Berapa tahun 6.000 hari? 16,4 sekian tahun. Tapi kita nggak bisa lihat itu. Kenapa? Karena kita tahu ada yang dapat 2 dan ada yang dapat 5. Padahal kita sudah dapat yang cukup sebetulnya. 16 tahun kerja sudah saudara pegang di tangan. Tapi kita nggak bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena kita manusia diajar untuk selalu rasa kurang. Supaya apa? Supaya kita selalu beli atau supaya kita selalu utang. Saya bukakan sama saudara hari ini. Saudara bayangkan 1 talenta tuh. Saudara kali aja 16 tahun saudara kerja tuh. Gaji berapa? Ini kalau ada waktu saya stop khotbah, saya minta saudara hitung tuh, buka kalkulator di handphone. Biar keselek kita semua. Termasuk saya juga. Biar kita keselek. Selama ini kita bilang kurang Tuhan, kurang Tuhan. Kalau perumpamaan 1 talenta. Kenapa saya cuma dapat 1? Lihat ada yang dapat 2, lihat ada yang dapat 5. You hitung dulu 16 tahun gaji you berapa. Baru dari situ you boleh komplain. Tapi kita gak pernah rasa cukup, giliran ada masalah sedikit. Tuh, karena cuma 1 sih Tuhan, berapa banyak yang suka kayak gitu. Waktu masalah datang, kita gini, karena Tuhan kasih cuma segini. Coba kalau Tuhan gak kasihnya cuma segini. Coba kalau Tuhan kasih lebih. Tuhan kasih badai pun saya bisa lalui. Apa betul? Karena banyak loh yang justru kena badai karena punya banyak. Banyak loh yang jatuh ke dalam dosa justru karena punya banyak. True story. Lead pastor kami, Pastor Andi Cokro. Waktu itu pernah setelah khotbah dia kedatangan 1 orang gitu ya. Terus dia bilang, Pastor masih ingat saya? Oh yang mana ya? Waktu itu Pastor saya minta didoain supaya keluarga saya dipulihkan. Kami bisa punya usaha karena waktu itu kita makan aja susah. Pastor ingat gak? Oh iya betul. Saudara tahu apa yang dia minta dari Pastor Andi setelah itu? Dia bilang sama Pastor Andi, Pastor boleh tolong doain supaya saya miskin lagi gak? True story. Nanti saudara tanya sama Pastor Andi kalau dia datang bulan Juli nanti. True story. Pastor boleh gak doain supaya saya miskin lagi? Loh kenapa? Iya Pastor, waktu kita hidup masih susah kita bisa makan sama-sama. Suami baik-baik aja. Sekarang waktu kita udah sangat kaya, suami udah gak pernah pulang ke rumah. Anak-anak udah kurang ajar, gak pernah mau tinggal di rumah lagi. Saya mendingan hidup miskin, Pastor. Dan kita yang punya dalam tanda kutip cuman punya 1 talenta, kita masih loh bisa-bisanya. Karena kurang Tuhan, hidup jadi susah, jadi berat karena kurang Tuhan. Coba Tuhan kasih lebih kayak dia tuh, coba Tuhan kasih lebih kayak dia tuh. Saya gak akan sesusah ini, keluarga saya gak akan semenderita ini, apa betul? Karena saudara tahu kan perumpamaan ini bukan soal uang saudara. Perumpamaan ini soal tanggung jawab. Saudara adalah pribadi yang bisa dipercaya atau enggak. Itu tuh. Kita baca ya saudara ya. Ini ayat terakhir saya udah mau selesai. Matius 25. Matius 25.
ayat 14 sampai 15 dulu. Mungkin ada yang kita miss dari perumpamaan ini, yang mau coba kita ingat lagi pagi ini. Matius 25 ayat 14 sampai 15. Sebab kerajaan surga seumpama, kalau TB1 ya, sebab hal kerajaan surga sama seperti, gitu ya. Seumpama seseorang yang mau bepergian, ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 16 tahun gaji kerja. Gitu ya saudara ya bacanya ya. Ini yang mungkin kita miss dari perumpamaan ini. Masing-masing menurut kesanggupannya. Kondisi gak baik-baik aja, Tuhan tahu kita sanggupnya di mana. Walaupun kondisi sedang tidak baik-baik aja, plus engkau cuma dapat 1 talenta. Nangkep ya saudara ya? Itu pun Tuhan tahu engkau sanggup. Kita lewatin berbagai macam kesulitan terus kita bilang kenapa begini. Dan by the way, bukankah banyak masalah kita yang terjadi karena kesalahan kita sendiri. Karena kita yang cari-cari sendiri. Karena atau mungkin itu adalah masa lalu yang kembali mengikuti kita. Bukankah itu biasanya hasil dari keputusan-keputusan buruk kita. Kenapa jadi salahin Tuhan? Kenapa jadi komplain sama Tuhan? Waktu itu berbalik sama kita, padahal kita sendiri yang bikin. Dan lucunya padahal Tuhan udah pernah bilang dari pendeta kek, waktu saudara baca firman kek, waktu saudara datang di kul persekutuan kek. Di hari itu beberapa tahun lalu firman Tuhan sudah pernah tegur engkau. Tapi engkau gak pernah mau berubah. Dan kalau saat ini keputusan burukmu waktu itu sedang mengikuti engkau kembali. Kenapa jadi marah sama Tuhan? Kenapa jadi komplain sama Tuhan? Anyway, itu khotbah lain. Tapi saya mau tinggalkan saudara sama itu. Masing-masing, apa saudara? Menurut kesanggupan. Artinya, Tuhan tahu nggak si 1 talenta ini memang sanggupnya 1 talenta. Makanya akhirnya make sense. Kalau misalnya kita baca lanjutannya, waktu Tuhan hukum yang 1 talenta ini, Tuhan bilang apa? Engkau hamba yang jahat dan malas. Malasnya kita bisa ngerti, ya enggak? Ya, karena kan dia kubur ya, sementara yang lain mengembangkan talentanya. Tapi dia kubur. Jahat dan malas, Tuhannya bilang. Yang malas kita ngerti, tapi kok jahat? Kenapa Tuhan bilang orang itu jahat? Kalau malas kita ngerti Tuhan. Tapi kenapa Tuhan juga bilang dia jahat? Karena itu. Dengan dia dipercayakan yang cukup buat dia. Tapi dia bilang Tuhan salah nih. Saya harusnya gak kayak begini nih. Saya gak harusnya dapat segini nih. Tuhan gak harusnya memperlakukan saya kayak begini nih. Itu tuh. Itu apa kalau bukan jahat? Padahal Tuhannya yang lebih tahu. Kamu gak bisa pegang 2, kamu bisa pegang 1. Tapi 1 aja, dia kayak begitu kelakuannya. Makanya Tuhan bilang kamu bukan cuma malas, tapi kamu jahat. Jangan sampai Tuhan temukan kita bukan cuma malas, tapi juga bangun rumah buat kebun, saudara. Apapun kondisi saudara, apapun kondisi bangsa ini, apapun keadaan keluarga saudara, apapun mood hati saudara, karena di Yerusalem dan di Babel
semuanya berlaku prinsip yang sama. Kalau nggak bangun rumah kedinginan, kalau nggak bikin kebun kelaparan. Terus berkati. Kita berdoa yuk. Kami minta ampun Tuhan Yesus. Dengan penyertaan-Mu yang sempurna, kami masih bisa tetap bilang kurang, bahkan kami masih bisa-bisanya menyalahkan Engkau akan keadaan. Padahal Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami di gunung maupun di lembah. Tuhan tetap pimpin kami, Tuhan tetap jaga kami, Tuhan tetap berikan buah untuk kami nikmati selama kami mau mengerjakan tanah yang Tuhan percayakan buat kami. Kami satu hati berdoa semua kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Ubah hati kami Roh Kudus, bentuk hati kami, semua kemarahan kami, kekecewaan kami, kepahitan, bahkan pemberontakan kami. Biar Roh Kudus boleh damaikan, kami mau menjalani hidup penuh dengan ucapan syukur akan kebaikan-Mu, akan kasih setia-Mu, akan berkat-Mu yang selalu ada, selalu baru setiap pagi. Gak ada alasan buat kami gak bersyukur. Di kondisi baik maupun kondisi yang gak baik. Kayak mau selalu bilang Tuhan Yesus baik karena memang Engkau selalu baik Tuhan. Engkau selalu setia. Bahkan waktu kami gak setia pun, Engkau tetap setia. Kami ucap syukur Tuhan, buat firman-Mu pagi ini. Biar ini bukan cuma mau menguatkan kami, bukan cuma mungkin menegur kami, tapi memperbaharui cara pikir kami, menghadapi kehidupan nanti. Kalaupun berat, kami gak lalui dengan cara-cara dunia. Kami lalui dengan cara-cara-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya kemenangan akan ada di pihak kami. Karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Dimanapun, dalam keadaan apapun, Engkau yang berkuasa Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.